A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan mengkaji tafsir surah At-Takatsur, surah yang baru yang kita mulai di awal surat dari surah At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya, kalau dalam terjemahan Quran itu diartikan alhaakum, jadi melalaikan kalian, yaitu at-takatsur. Diartikan takatsur itu artinya bermegah-megahan. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang makna at-takatsur, ya. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan alhaakumut takatsur, yaitu syagalakum an ta'atillah at-tafakhuru bikasratil amwali wal aulad. Jadi yang dimaksud dengan alhaakumut takatsur, melalaikan kalian, menyibukkan kalian, yaitu dari ketaatan kepada Allah. Artinya seseorang yang disibukkan dengan sesuatu itu kemudian melalaikan dirinya, menyibukkan dirinya dari selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar yang menyebabkan kita itu berpaling dari Allah, ya, disibukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tafakhur, yaitu merasa bangga, membanggakan diri, bikasratil amwali wal aulad, dengan banyaknya harta duniawi yang kita miliki, begitu juga dengan anak-anak yang kita miliki. Jadi jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian merasa bangga. Tafakhur itu merasa apa? Bangga, ya, dengan duniawi yang kita miliki, sehingga menyebabkan seseorang itu lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan alhaakumut takatsur itu adalah berbangga diri dengan banyaknya harta duniawi yang kita miliki, dan juga berbangga diri dengan anak-anak mungkin yang kita miliki. Ya, kadang momentum hari lebaran jenengan kalau ketemu keluarga itu sudah hal yang biasa. Yang menyebabkan kadang kurang enak itu kalau dalam lebaran saling istilahnya saling mengenalkan dirinya dengan keluarganya. Itu sah-sah saja, enggak hal yang biasa. Mungkin keturunan keberapa tidak kenal di antara mereka misalkan, ya. Tetapi kadang mungkin yang membuat orang itu menjadi minder kalau sudah mengenalkan wah ini putra saya sekarang jadi misalkan, ya, jadi dokter, jadi apa, kan gitu kan. Ya, biasa lebaran-lebaran itu, ya.
Kemudian yang lain karena merasa minder anak saya nggak jadi apa-apa, misalkan ya cari rumput ya Allah kan kadang ngenes gitu. Jadi harusnya tidak demikian, tidak sampai, jangan sampai ya Allah kadang jangan sampai menjadi apa tadi at-tafahur tadi ya bikasratil aulad, merasa bangga diri dengan apa putra yang kita miliki. Wah sudah kuliah di kedokteran, kuliah di apa gitu kan gitu. Sementara anaknya orang lain mungkin apa sama sekali tidak sekolah, jangankan sekolah gitu, untuk biaya hidup sehari-hari kadang tidak cukup. Ini kadang jangan sampai gitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, betul-betul penyakit hati, penyakit jiwa ini ya ini bisa dikatakan penyakit jiwa gitu. Artinya at-tafakhur, al-fakhr, merasa apa bangga terhadap apa yang kita miliki dari duniawi ya. Kemudian orang ini kalau sudah hal yang apa ya tersibukkan oleh duniawi, biasanya muncul itu penyakit ini, penyakit apa namanya kebanggaan dengan dunia yang kita miliki, merasa tinggi dari orang lain, merasa seolah-olah ya nanti saya juga sebutkan ya bukan cuma harta sebenarnya, nanti saya sebutkan dalam beberapa tafsir yang lain. Ini dalam tafsir Muyassar disebutkan karena apa tadi bikasratil amwal, banyaknya harta duniawi itu jangan sampai melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelalaian ketaatan itu berupa apa tadi tafakhur. Ya, yang lagi ngetren kan sekarang masalah nasab gitu. Mungkin jenengan pada ngerti di media sosial gitu. Ini juga merupakan bentuk dari itu sebenarnya. At-tafakhur bil amwal bil aulad tadi ya. Kaitannya dengan berbangga-bangga diri dengan harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, itu juga bisa membuat seseorang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar fit Tafsir ini juga sama ya. Saya tidak perlu mengulangi lagi, maksudnya adalah tafakhur bil amwal wal aulad an ta'atillah. Kemudian dalam tafsir Al-Jalalain ini juga sama gitu, hampir sama. Yang dimaksud dengan alhaakum yaitu syagalakum an ta'atillah. Jadi menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah, artinya melalaikan seseorang karena sibuk tadi ya. Sibuk dengan apa? At-tafakhur tadi, berbangga-bangga ya dengan harta bil amwal wal aulad war rijal ya. Dan merasa bangga dengan lelaki yang ada pada mereka. Di dalam tafsir As-Sa'di, kenapa Allah Subhanahu wa taala istilahnya ini alhaakumut takatsuh, melalaikan seseorang dari ketaatan kepada Allah ya. Beliau menjelaskan yaqulu ta'ala, jadi Allah berfirman di sini adalah muwabbihan ibadahu an istighalihim amma khuliqulah min ibadatihi wahdahu la syarikalah. Jadi pada hakikatnya di dalam surah At-Takatsur ayat yang pertama ini Allah itu mencela. Mencela siapa? Hamba-hambanya karena apa tadi? Sibuk dari apa yang seharusnya mereka ciptakan ya. Harusnya jadi lalai dari apa yang seharusnya mereka diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi yang dimaksud itu lalai. Kelalaian itu karena apa tadi? Karena disebabkan tafakhur tadi, berbangga-bangga diri tadi dengan duniawi dan semuanya itu, sehingga melalaikan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan.
Ya, apa seharusnya mereka lakukan itu? Yaitu ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang merupakan juga penyakit hati kita ya. Penyakit hati kita adalah ketika seseorang itu berbangga-bangga dengan duniawi yang dimilikinya, berbangga diri dengan anak yang dimilikinya, berbangga diri dengan semua yang dimilikinya, itu lama-lama akan menyebabkan seseorang lari dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan main-main ya, artinya ketika Allah berfirman bermegah-megahan akan melalaikan dirimu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Awal pertama kali memang mungkin orang tidak merasa ya. Ya, dengan berbangga diri tadi, dengan harta, dengan segala macam pokoknya ya. Ya, jadi apa yang dilakukannya ketika dia merasa bangga dengan dengan harta, dengan duniawi, dengan anak yang dimilikinya, disitulah lambat laun dia akan istilahnya melalaikan tugas-tugas penting dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin kenceng ya, semakin kenceng urusan duniawi, semakin maka nilai-nilai yang ada pada diri seseorang itu hanyalah apa? Duniawi belaka. Ya mungkin kita tidak menyadari Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Orang kalau sudah terbiasa hanya kacamata kita adalah kacamata materi. Jangan harap orang akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ya, minimal betul-betul ya sholat itu hanya sekedar apa bagi mereka. Orang-orang yang sudah sibuk dengan duniawi. Ya hanya sekedar seling kan Pak. Tidak pernah memaknai apa itu ibadah yang sebenarnya. Kenikmatan ibadah itu tidak akan lagi terasa baginya. Karena sibuk dengan duniawi. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang mewanti-wanti kita mewaspadai. Jangan sampai di dalam tafsir As-Sa'di tadi dikatakan, jangan sampai duniawi yang kita miliki ini kemudian menjadi sumber ya kelalaian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan mengenal Allah lebih lanjut gitu. Jadi lama kelamaan ya, orang yang cinta duniawi, orang yang tafakhur tadi ya, berbangga dengan duniawi, itu lama-lama tidak akan pernah berusaha untuk ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Ya kita ini salah satunya cara kita mengenal agama, mengenal Islam, yaitu melalui apa? Ta'limut ta'allum. Ya, pengajaran dan pelajaran. Nah, bagaimana kita akan mengenal Allah kalau kita tidak pernah mempelajari kan? Tidak pernah menghadiri majelis-majelis taklim. Minimal ini walaupun karena memang nggak semua orang itu seperti itu Bapak-bapak sekalian. Ya, tidak semua orang itu ketika pengajian kayak begini ini paling angel di mana-mana gitu, bukan hanya di tempat sini, di mana-mana. Ya, tapi kalau sudah perayaan-perayaan besar jangan tanya jenengan ribuan orang bisa hadir gitu. Kan gitu, sholawatan macam-macam sambil joget-joget. Saya bukan masalah joget-jogetnya. Ya. Tapi minimal tetap orang kalau betul-betul mencari ilmu pengetahuan agama. Di dalam ini saya hanya mengutip tafsir Sa'di tadi ya. Mengenal Allah, berusaha untuk mengenal Allah lebih lanjut ya. Tentang Qur'annya, tentang ibadahnya kepada Allah, wal inabah ilaih ya. Bagaimana seseorang itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai'. Bagaimana seseorang itu di dalam tafsir Sa'di disebutkan mempersembahkan kecintaannya itu hanya untuk
kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lain. Ini yang harusnya dilakukan oleh setiap muslim. Ya, kalau sudah sibuk dunia tidak akan mungkin sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, campan coba jenengan dari sekarang lihat orang yang sibuk dirinya dengan duniawi, bagaimana ibadahnya? Tidak akan mungkin ibadahnya itu ya paling sekedar sholat satu rakaat, apa istilahnya 1 menit 2 menit itu kan gitu. Jadi tidak ada kenikmatan ibadah itu, ibadah kepada Allah itu betul-betul nikmat ataukah tidak. Banyak orang itu melakukan sholat, melakukan ibadah yang lain itu hanya apa? Istilahnya itu raf'ut taklif. Tahu raf'ut taklif? Yang penting sudah apa? Melakukan taklifnya sholatnya itu sangat berbeda ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sangat berbeda dengan orang yang bagi kita misalkan ibadah sholat itu kebutuhan kita. Bukan hanya tadi menghilangkan apa? Tanggung jawab. Sing penting udah sholat. Lah sing penting udah sholat ini yang paling apa ya? Tidak ada ininya sama sekali. Tidak ada perhatian kepada sholat. Kalau yang penting sholat bisa 2 menit, 3 menit selesai. Tidak berusaha untuk mengkhusyukkan dirinya kepada Allah. Sat istilahnya sholatnya saking ekspresnya begitu ya, cepatnya itu ya. Ya itu tadi, karena tidak ada apa? Mempersembahkan kecintaannya kepada Allah melebihi dari segala sesuatu. Ya. Kalau orang yang sudah lalai terhadap duniawi yang dimilikinya, terhadap anak yang dimilikinya, nanti lama-lama akan seperti itu ya. Melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa taala.